Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Uang ganti ruginya dititipkan di Pengadilan Negeri Prabu Muli. Hanya bermodal ibaratnya kertas bungkus kacang goreng, klaim punya tanah dengan pernyataan itu lalu gugat. Mau ngambil duitnya sendiri yang oleh negara dititipkan ke Pengadilan Negeri Prabu Muli. Kok tiba-tiba ketua kantor pertahanan Prabu Muli bilang, loh kami belum bisa ngasih. Nah ini kan ngawur nih kepala BPN Prabu Muli ini. Malu kita, ada rakyat mau ngambil rakyat haknya sendiri, dipersulit oleh BPN dengan dalih ada gugatan baru. Ini dugaannya mafia tanah yang bermain. Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Konsolidasi koordinasi gebuk mafia tanah. Yes. Itu adalah jargon atau slogan dari Kementerian ATR BPN yang baru saja siang ini sedang rakernas musyawarah nasional di seluruh Indonesia di Hotel Shangri-La Jakarta. Dan tadi saya dengar sendiri jargon yang luar biasa diucapkan oleh AHY Agus Harimurti Yudhoyono selaku Menteri ATR BPN untuk urusan mafia tanah di Indonesia. Dan memang mafia tanah ini adalah kasus yang sangat luar biasa menjadi sorotan publik. Bahkan tadi saya mendengar dari Pak Agus Harimurti Yudhoyono, dari kasus mafia tanah ini pendapatan negara bisa mendapatkan hasil senilai 13 triliun rupiah dari mafia tanah. Nah, untuk itu kita sudah bersama dengan Bang Ahmad Rozinuddin yang tadi kita bersamai beliau masuk ke Kementerian ATR BPN. Kita akan tanya-tanya dalam rangka apa dan kenapa mendatangi Menteri ATR BPN. Baik. Gimana Bang? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kami ucapkan selamat kepada Pak Menteri ATR yang baru, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, yang hari ini juga tadi melakukan acara rakernas yang dihadiri oleh seluruh dirjen, kanwil dan kantah BPN se-Indonesia. Oke. Mudah-mudahan kantah dari BPN Kota Prabu Muli juga hadir. Karena hari ini kita sedang mengeluhkan pelayanan dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan, terhadap hak rakyat yang sudah bertahun-tahun terlunta-lunta. Oke. Iya, jadi apa hari itu Bang? Ya, jadi hari ini saya datang sendiri ke kantor BPN Pusat ya, di kantor ATR Kepala Badan Pertahanan Nasional Pusat, dalam rangka untuk menyerahkan surat. Isinya adalah permohonan pemeriksaan adanya dugaan praktik mafia tanah, sekaligus ya permintaan untuk memberikan perintah kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Prabu Muli untuk segera mengeluarkan surat rekomendasi. Berkaitan dengan apa? Jadi ceritanya begini. Jadi saya didatangi oleh sejumlah warga atau masyarakat Prabu Muli yang mengeluhkan kasusnya kepada saya. Oke. Jadi ada namanya Bapak Sarudin, kemudian ada Ibnu Rahman, Asila, Sahlipin, Surahman, Harun Rosid, Edi Kusasi, dan M. Dahria. Mereka ini adalah rakyat yang punya tanah di kebun, ditanamin karet, penyadap karet lah, petani karet, rakyat kecil lah. Yang 4 tahun lalu tanah mereka tergusur karena proyek Bapak Presiden Joko Widodo, proyek strategis nasional. Ya, ini apa? Proyek Jalan Tol Prabu Muli ya, Indralaya. Oke. Itu di daerah Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Setelah Lampung, nah Sumatera Selatan gitu. Nah, sebagai rakyat ya,
klien kami ini ya, warga dari Prabu Muli, Pak Sarudin dan yang lainnya tadi itu paham karena ini proyek untuk kepentingan umum berdasarkan undang-undang ya tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Beliau-beliau ini kan harus melepaskan haknya. Sudahlah dilepaskan haknya. Lalu ada ganti rugi. Dan sudah diundang karena klien saya yang datang mengeluh ke saya ini ya, Pak Sarudin Ibnu Rahman, Asila Salipin, Suraman Harun Rosid, dan Edi Kusasi, termasuk Pak M. Daryal ini ya, itu sudah dipanggil oleh BPN karena mereka ini pemilik sertifikat hak milik yang sah. Oke. Dipanggil BPN selaku ketua panitia pengadaan tanah. Jadi ketua panitia pengadaan tanah itu pasti kepala kantah ya, kepala kantor pertanahan kota atau kabupaten setempat, itu selalu. Dan beliau ini ya sudah diakui sebagai pihak yang berhak, sudah juga mendapatkan uang ganti rugi, tapi ketika mau diambil tiba-tiba ada orang yang gugat. Oh. Akhirnya UGR-nya, uang ganti ruginya, dititipkan di Pengadilan Negeri Prabu Muli secara konsinyasi. Lalu mau nggak mau kan ini rakyat kecil yang nggak tahu hukum ini kan awalnya aduh gimana ini, tapi karena membela hak ya harus berjuang, melawan. Berjuanglah ya Pak Sarudin dan kawan-kawan di Pengadilan Negeri Prabu Muli. Alhamdulillah Pengadilan Prabu Muli menolak gugatan dari orang yang memang tidak punya hak, hanya bermodal ibaratnya kertas bungkus kacang goreng, klaim punya tanah dengan pernyataan itu lalu gugat. Dan memang targetnya dia minta kita berdamai, rakyat ini minta dibagi. Loh, dia nggak punya hak kok minta bagi, maka berjuanglah rakyat ini yang punya hak. Menang. Setelah itu ternyata tidak cukup, belum bisa mengambil uang secara konsinyasi yang dititipkan di Pengadilan Negeri Prabu Muli. Penggugat ini banding ke Pengadilan Tinggi Palembang. Lalu apa putusan Pengadilan Tinggi Palembang? Apa bang? Ditolak bandingnya, berarti ya Pak Sarudin dan kawan-kawan menang lagi di tingkat banding. Belum bisa juga mengambil uangnya. Kenapa? Karena putusan banding itu belum inkrah, belum berkekuatan hukum tetap. Padahal dalam peraturan pemerintah, ini peraturan pemerintah itu peraturan pelaksanaan loh, konkret ya, bukan undang-undang ya. Ya, PP nomor 19 tahun 2021 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum ini, aturan pelaksana, di pasal 93 itu memang dijelaskan uang yang dititipkan konsinyasi itu baru bisa diambil kalau ada dua. Satu, putusan gugatan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap, ingkrah ya, berarti ada putusan kasasi. Kedua, ada perdamaian, banding. Nah ini Pak Sarudin kan nggak mau berdamai loh. Orang mau ngambil haknya kok berdamai, kecuali dia punya hak yang sudah terbukti dimenangkan. Gugatan di tingkat pengadilan ya, penggugat kalah. Di tingkat pengadilan tinggi penggugat kalah, tapi karena belum ingkrah, perjuangan masih di Mahkamah Agung. Jadi totalnya 4 tahun berjuang, yang di pengadilan 2 tahunan lebih. Ini tahun ketiga ini. Nah, di 20 Desember 2023, belum lama lalu, alhamdulillah Mahkamah Agung memberikan keadilan. Putusan kasasi menolak kembali gugatan orang-orang yang pengen minta bagi hak tanah yang nggak punya hak. Oke. Lalu salinan putusan itu kan dikirim ke Pengadilan Negeri Prabu Muli. Sampai Pengadilan Negeri Prabu Muli 20 Februari 2024 atau 19 lah, antara 19 atau 20. Lah saat 19 atau 20 itu kan ini Pak Sarudin dan kawan-kawan datang ke BPN. Kenapa? Karena kalau sudah ada putusan kasasi, itu tidak cukup dengan putusan kasasi datang ke pengadilan untuk ngambil uang ganti rugi yang sudah dititipkan, tapi harus dapat namanya surat rekomendasi dari Kepala BPN. Jadi Kepala Kantor Pertanahan Kota Prabu Muli. Begitu datang ke sana, alih-alih dikasih surat rekomendasi untuk mengambil haknya sendiri, bukan maling punya orang, bukan ngambil uang negara. Ini Pak Menteri ini bukan ngambil uang negara, bukan maling, bukan mau korupsi ya. Klien saya ini, rakyat yang mengadu ke saya, Pak Sarudin, ini namanya saya belum terlalu hafal nih.
Pak Sarudin, Ibnu Rahman, Asila, Salipin, Surahman, Harun Rosid, Edi Kosasi, dan M. Daryal ini mengambil duitnya sendiri yang oleh negara dititipkan ke Pengadilan Negeri Prabumi. Kok tiba-tiba ketua kantor pertahanan Prabumi bilang, oh kami belum bisa ngasih, kami akan tanya dulu ke pengadilan apakah putusan kasasi itu sudah berkekuatan hukum tetap, apakah ada PK atau upaya hukum ya yang sifatnya luar biasa lainnya. Nah ini kan ngawur nih kepala BPN Prabu Mulih ini. Harusnya semua orang tahu, apalagi dia gelarnya sarjana hukum loh. Kalau dia ya sarjana kayu lah ya, bolehlah dia nggak tahu kalau kasasi itu kekuatan hukumnya tetap. Nah dia kepala BPN Prabu Mulih, kepala kantor pertahanan Prabu Mulih, itu sarjana hukum, tahu kasasi inkrah. Harusnya ya berdasarkan kewenangan dan kewajiban tanggung jawabnya, dia keluarkan surat rekomendasi kepada orang-orang yang meminta ini, karena dengan surat rekomendasi itu baru bisa dijadikan lampiran untuk mengambil haknya di Pengadilan Negeri Prabu Mulih. Tiba-tiba dia berdalih ngirim surat ke Pengadilan Negeri Prabu Mulih, nggak ada jawaban dari Pengadilan Negeri Prabu Mulih. Karena memang itu tidak untuk ditafsirkan, oh ini sudah inkrah. Pasal 93 ya PP nomor 19 tahun 2021 itu jelas kalau sudah berkekuatan hukum tetap itu bisa diambil haknya, dan ini hak sendiri. Bung Ari tahu enggak, 4 tahun mereka ini setelah ladangnya jadi tol bisa ngapain mereka? Nggak bisa ngapa-ngapain, nggak punya penghasilan. Makanya datanglah ke kami ya. Saya karena tanggung jawab sosial, saya tolongin orang-orang ini, dan saya datang hari ini. Saya sebenarnya minta mereka kalau bisa ngadep langsung ke kantor pusat, ketemu Pak AHY, siapa tahu dengan Pak Menteri yang baru ada keadilan begitu. Tapi karena kendala biaya kan, Prabu Mulih ke Jakarta berapa? Oh iya, akhirnya saya yang kemudian mewakili. Oke. Nah, setelah itu justru BPN ini ya, namanya Ahmad Sahabudin, sarjana hukum nih ya, kepala kantor. Tolong Pak Menteri kalau masih rapat dan masih kantah BPN ada di Jakarta, tolong panggil lah, selesaikan lah. Malu kita, ada rakyat mau ngambil rakyat haknya sendiri, dipersulit oleh BPN dengan dalih ada gugatan baru. Nah, gugatan baru ini kenapa nggak dari dulu diajukan? Kenapa setelah turun ya kasasi Mahkamah Agung setelah 4 tahun tiba-tiba ada gugatan baru? Emang dia nggak tahu tanahnya udah jadi jatuh dari dulu? Ini dugaannya mafia tanah yang bermain. Dan patut diduga, sekali lagi patut diduga, kepala kantor pertanahan ya Kota Prabu Mulih menjadi bagian dari mafia itu. Kecuali apa? Dia segera keluarkan surat rekomendasi, karena nggak ada alasan dia nahan-nahan hak orang. Kalau alasannya ada gugatan, kan gugatannya sudah inkrah. Kalau ada gugatan baru, biarin aja gugatan baru bergulir, gak ada urusannya sama BPN. Kalau ada gugatan baru nggak jadi dikasih, kemudian inkrah, ada gugatan baru lagi. Lah sampai kiamat nggak dapat haknya ini masyarakat rakyat. Terus BPN ini sedang berpihak kepada siapa? Kepada rakyat atau kepada mafia tanah? Atau bagian dari mafia tanah? Makanya di surat kami ini ya, kami minta kepada Bapak Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertahanan Nasional yang baru, tolong Pak, lakukan pemeriksaan ya. Kasus ini sederhana, sudah pasti jelas orang bisa mengindra kasus ini ada permainan mafia tanah. Sudah kasasi, sudah inkrah, tinggal mau ngambil surat rekomendasi kok oleh Kepala Kantor Pertahanan dipersulit dengan dalih ada gugatan baru. Nggak ada di peraturan itu ada gugatan baru kemudian nggak jadi. Yang ada, kalau ada gugatan ya itu baru bisa diberikan setelah posisinya inkrah. Lah sudah ada putusan inkrah di kasasi. Ini sama saja Kepala Kantor Pertanahan Kota Prabu Mulih ini tidak menghormati putusan hukum dari Yang Mulia Majelis Hakim di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Keputusan kasasi loh. Dia nggak berjalankan perintah, kecuali yang datang ini preman, hanya berdalih saya ini yang punya hak Pak, saya mau ngambil, bolehlah ditolak. Gugat dulu kalian. Nah ini sudah ada yang gugat ya, klien kami ini sudah diakui sebagai pihak berhak. Apa buktinya? Waktu pengadaan tanah, panitia ini mengundang klien kami selaku pemilik yang berhak, yang punya sertifikat hak miliknya, dan sudah ditentukan ini luasnya, ini uang ganti ruginya. Tapi ya nggak bisa diberikan, tiba-tiba ada gugatan. Nah gugatan ini oke lah, yang awal nggak bisa diberikan karena ada gugatan, kita maklum, karena aturannya memang mengatakan demikian.
Tapi hari ini sudah gugatan inkrah 20 Desember 2023 inkrah. 20 Februari sudah dikirim sampai ke pengadilan Februari 2024 ya, ke Pengadilan Negeri Prabu Muli. Lah kok tiba-tiba kepala BPN nggak mau ngeluarin surat rekomendasi dengan dalil ada gugatan baru? Atau mohon maaf, tolong diperiksa, jangan-jangan gugatan baru itu justru atas usulan dari kepala BPN. Ini berpraduga loh, boleh. Kenapa? Karena nggak ada dasar kepala kantor pertanahan itu menghalangi hak rakyat yang mau ngambil duitnya sendiri dari tanah yang jadi hak publik. Sekarang tanah itu sudah dimanfaatkan oleh publik. Jadi masyarakat seluruh Indonesia kalau mau ke Sumatera bisa lihat jalan tol, salah satunya jalan tol lintas Sumatera itu ada ya, Jalan Prabu Muli Indralaya. Nah, tanahnya itu ya sebagiannya itu punya Pak Sahrudin, Ibnu Rahman, Asila, Salipin, Surahman, Harun Rasid, Edi Kosasi, dan M. Dahlan. Tanah udah dipakai negara, udah bermanfaat bagi masyarakat. Duit juga sudah dititipkan ke pengadilan. Ini kenapa kepala kantor? Nah, karena itu saya juga nonton tadi pidatonya Pak Ahy. Iya. Jadi mohon juga agar gebuk mafia tanah tadi bukan sekedar slogan, bukan sekedar formalitas, tapi dilaksanakan. Begitu Bung Arif. Iya. Agar apa? Ada keadilan di tengah masyarakat. Mudah-mudahan di periode yang singkat ini ya, Pak AHY ya, hanya 7 bulan tinggal ke depan ya, dapat walaupun tidak memenuhi ekspektasi keseluruhannya karena sulit ya, paling tidak diantaranya bisa ditorehkan prestasi ya, legasi keadilannya itu ya kepada Pak Sahrudin dan kawan-kawan. Caranya apa? Sederhana, perintahkan saja itu kepala kantor pertanahan Kota Prabu Muli untuk apa? Menerbitkan surat rekomendasi untuk mengambil uang konsinyasi di pengadilan. Apa dasarnya? Sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, putusan kasasi. Saya bacakan saja nih putusan kasasi nomornya. Ya, silakan. Jadi putusan kasasinya itu sudah ada nomornya, sudah inkrah. Nomornya 4605-K-PDT-2003. Ini keluar 20 Desember 2023. Sebelumnya ada 2 proses ya. Proses pengadilan yang pertama di Pengadilan Prabu Muli, yang kedua ada proses yang ada di Pengadilan Tinggi Semarang. Palembang. Dan kedua-duanya memenangkan Pak Sahrudin. Putusan ini sudah mengkonfirmasi bahwa memang pihak yang berhak itu adalah Pak Sahrudin ya. BPN sudah menetapkan pihak yang berhak adalah Pak Sahrudin dan kawan-kawan. Dibuktikan dengan apa? Mengundang mereka saat ada panitia pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Panitianya ya kepala BPN ini gitu loh. Dan kepala BPN ini juga sudah menetapkan uang ganti ruginya berapa, dari luas berapa ya, dari tanaman dan sebagainya. Sudahlah, pokoknya udah ada angkanya, dititipin pengadilan. Dan sekarang sudah ada putusan inkrah, apalagi yang mau dipersoalkan? Mohon maaf, kalau kasus ini tidak ditindaklanjuti, maka patut diduga, bahkan bolehlah masyarakat meyakini bahwa mafia tanah itu bukan hanya ada di luar institusi, bahkan ada di institusi, dan institusi itu adalah BPN itu sendiri. Karena itu saya menghimbau, meminta kepada Bapak Menteri kita yang baru, Pak Agus Harimurti Yudhoyono, bersihkan institusi BPN Pak dari mafia tanah. Jangan sampai ada oknum 1-2 ini merusak ya wibawa ya kepala kantah-kantah yang lainnya seluruh Indonesia ini. Jangan sampai merusak institusi BPN. Dan sederhana ini, perintahkan saja kepala BPN ini ya Ahmad Syahabudin ini keluarkan surat rekomendasi, karena ini juga perintah dari jabatannya sebagai kepala, karena yang punya wewenang untuk menerbitkan surat rekomendasi memang kepala kantor pertanahan kota atau kabupaten setempat. Dalam hal ini karena proyek itu ada di Prabu Muli, maka yang berwenang adalah kepala kantor pertanahan kota Prabu Muli. Nggak ada alasan lain. Begitu kira-kira gambaran kasusnya. Iya, saya mendengarkan ini cukup jelas ya, jelas dan miris ya, karena ini adalah masyarakat yang kemudian haknya itu seharusnya sudah bisa diambil dari 4 tahun yang lalu. Harus menunggu 4 tahun, ada gugatan baru lagi. Dan memang dugaan kuat dari Pak Ahmad Kozinuddin tadi, akhirnya kita sebagai masyarakat jadi berpikir lagi nih, jangan-jangan mafia-mafia yang digebuk ini justru ada di dalam gitu ya.
Jadi jangan sampai kemudian Pak Agus Harimurti Yudhoyono itu membiarkan hal itu terjadi, dan harapannya Bang Ahmad Khozinuddin tadi adalah segera memproses ini ya Bang Ahmad ya. Tadi sudah mengirimkan surat Bang Ahmad? Sudah diterima. Ini tolong shoot ya nomornya. Ini diterima hari ini 7 Maret 2024 oleh Kementerian ATR dan Badan Pertanahan Nasional. Yang menerima namanya ISWI ya, ISWI tadi. Oke. Nah, nih yang menerima ISWI. Suratnya saya tujukan langsung ke Pak Menteri. Mohon periksa Pak Menteri. Dan yang paling penting begini ya. Saya pikir terlepas banyak masalah di negeri ini, kita punya kepercayaan lah bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Dan sebagai menteri yang baru, kita menaruh harapan lah kepada Pak Agus Harimurti Yudhoyono untuk bisa menyelesaikan persoalan ini. Dan saya meyakini melalui kasus ini, insya Allah kasus-kasus mafia yang lain juga akan terdeteksi dan juga ada efek preventif, pencegahan. Kenapa? Ternyata tindakan-tindakan mafia yang berusaha ya memperalat pejabat-pejabat negara, khususnya pejabat di BPN, itu tidak bisa main-main. Dan saya yakin BPN masih bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Hanya ada orang-orang yang ingin memanfaatkan kewenangan di BPN itu. Karena itu saya menghimbau kepada seluruh pejabat di BPN, dirjen, kepala kantor wilayah, kepala kantor pertanahan di kota pun kabupaten, kembalilah pada tupoksinya. Insya Allah ada akhirat yang ketika bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian amanah dan kemudian memberikan hak kepada rakyat yang memang punya hak, maka bapak sekalian akan mendapatkan pahala dan ridha dari Allah. Namun sebaliknya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau sampai ada hak rakyat terhalang hanya karena kebijakan bapak yang keliru, mohon maaf, saya mengingatkan sebagai sesama muslim ya, karena sebagai muslim kita punya perintah untuk saling mengingatkan. Al muslimuna akhul muslim. Ya, kita sebagai muslim saudara. Dan diantara ya peringatan bagi sesama saudara itu adalah saling menasehati. Saya menasehati agar jangan dikendalikan oleh mafia tanah. Jadi begitu Bung Arif. Saya yakin Pak Menteri di kinerjanya yang tinggal 7 bulan ini gampang lah. Ini kan cuma tinggal perintahkan dirjen tinggal telepon atau kirim telegram, email, perintahkan kepada kepala kantor pertahanan Kota Prabu Muli namanya Ahmad Syahabuddin ya, tolong terbitkan surat rekomendasi kepada rakyat yang memang sudah punya hak dan berhak, dan sudah ada putusan pengadilan yang ingkrah. Kan nggak ada, saya jamin nggak ada yang akan mempermasalahkan BPN kalau menerbitkan surat rekomendasi. Lalu yang ngambil orang yang punya hak ya, dan dasarnya sudah jelas, sudah ada putusan ingkrah di PP 19 ya, pasal 93 itu tentang keputusan yang ingkrah itu diadopsi melalui PP yang baru kan, ada yang diubah itu melalui Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, PP-nya kan baru. Di PP nomor kalau nggak salah di 39 2023 pasal 19 itu diadopsi lagi, kalau nggak salah di 19A atau berapa ada perubahan. Itu juga sama menyebutkan kalau ada gugatan sampai gugatan ini ingkrah, dan sudah ada gugatan ingkrah gitu, berkekuatan hukum tetap gitu. Saya kira itu, dan kepada seluruh masyarakat tolong bantu kami untuk mendoakan kami, dan tolong ikut mengontrol kinerja pejabat-pejabat kita. Kita semua husnuzon ya, berbaik sangka bahwa pejabat kita semuanya menjalankan tupoksinya ya, tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Tapi kita juga tidak bisa memungkiri bahwa namanya pejabat juga manusia biasa. Mungkin ada pas kelirunya, ada khilafnya. Bisa jadi Kantah Prabu Muli ini pas keliru, pas hilaf. Karena itu pas beliau ini keliru, beliau ini hilaf, kita ingatkan. Mudah-mudahan lurus lagi, dan ini akan memperbaiki citra ya BPN, baik BPN Prabu Muli dan juga BPN yang lainnya, termasuk institusi BPN yang hari ini dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, dan mudah-mudahan Pak Agus Harimurti Yudhoyono dengan selesainya kasus ini bisa mengangkat kembali nama BPR yang memang sudah dulu mau menggeduk mafia tanah. Sekian reportase pada hari ini langsung dari kantor pusat Kementerian ATR BPN di Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.